10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. TV. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, TV. Nah, di videoku kali ini aku akan membahas seputar sejarah Sumpah Pemuda. Berhubung Sumpah Pemuda 2 hari lagi, aku akan membahas seputar sejarahnya. Dari dimulain apa sih si Sumpah Pemuda, dan siapa pembaca pertama kali dari isi Sumpah Pemuda tersebut, dan yang menulisnya siapa, ditulisnya di mana, terus pada tahun berapa, dan apa sih tujuan dari Sumpah Pemuda ini. Tujuannya sangat penting dalam pembentukan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian wajib tahu apa itu isi Sumpah Pemuda dan lain-lainnya, dan sejarah dari Sumpah Pemuda. Cus, tonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sumpah Pemuda ini tulisan asli yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah, penulis Sumpah Pemuda ini adalah Muhammad Yamin. Nah, tulisannya aku meniru dari tulisan tangan asli Muhammad Yamin yang menggunakan Putra. Kalau kita tuh sekarang pasti nulis Putra itu langsung Putra. Kalau zaman dulu ditulisnya itu Putra dan Putri. Tetap aja kita bacanya kami, Putra dan Putri gitu. Jadi isi Sumpah Pemudanya aku bacakan dulu ya guys. Untuk tulisannya aku meniru dari tulisan pada tahun 1928 tersebut. Dia menulisnya itu masih menggunakan bahasanya ya Putra dan Putri gitu loh teman-teman. Dan ini tulisan teks aslinya ya. Jadi aku meniru dari tulisan teks aslinya seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk zaman sekarang menulis Putra itu nggak pakai P-O-E-T-R-A gitu kan, pasti langsung P-U-T-R-A. Yang pertama guys, yang pertama aku bacakan isi dari Sumpah Pemuda. Kami, Putra dan Putri Indonesia, bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, Putra dan Putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau di sini tulisannya menjunjung, tapi kita tetap bacanya menjunjung ya. Dan di sini tulisannya Putra, tapi tetap kita baca Putra dan Putri Indonesia. Gitu loh teman-teman. Dan untuk apa sih Kak artian dari Putra dan Putri Indonesia bertumpah darah satu? Artian dari isi bertumpah darah satu tanah Indonesia yaitu dia memperjuangkan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Ibaratnya dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk tanah kita tercinta ini, tanah Indonesia. Nah, itu berarti bertumpah darah sampai titik darah penghabisan. Dia akan memperjuangkan Indonesia hingga merdeka, gitu teman-teman. Dan yang kedua, next, kami, Putra dan Putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, karena dari Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, suku, dan juga banyaknya seperti kayak misalnya Papua, Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu kan kita dari berbagai negara, dari berbagai pulau, maaf maksud aku gitu. Dari berbagai pulau. Nah, bangsa Indonesia. Jadi dia menjunjung tinggi bahwa ini tuh termaksud dari bagian bangsa Indonesia, bukan bangsa lainnya gitu. Jadi misalnya Jawa termasuk dari bangsa Indonesia gitu loh teman-teman. Dan yang ketiga, next, kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena di
Indonesia ini terbanyak sekali suku, adat istiadat, dan yang lainnya, yang membuat dia dalam pertemuan itu banyak sekali bahasa-bahasa adat lainnya, kayak misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Karena ingin bersatunya para pemuda Indonesia ini, maka mereka merealisasikan bahwa bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar suku yang lainnya. Seperti misalnya orang Jawa berbahasa Jawa, orang Sunda berbahasa Sunda. Karena mereka ingin berkomunikasi, maka jadilah bahasa Indonesia ini untuk sebagai alat komunikasi pada saat itu. Nah, jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk menyatukan para pemuda di seluruh Nusantara Indonesia, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk pertama kali, Sumpah Pemuda ini diucapkan oleh siapa? Oleh Sugondo. Aku tulis ya. Di mana nih? Kita hapus yang pertama aja ya. Ini kalian sudah paham kan arti dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi aku hapus. Pertama kali Sumpah Pemuda diikrarkan oleh, dibacakan aja kita tulisnya ya. Dibacakan oleh Sugondo. Tulisannya kalau nggak salah Soegondo. Dan dijelaskan atau gimana ya, dari unsur ini tuh dijelaskan apa cita-cita bangsa Indonesia yang akan direalisasikan oleh Muhammad. Ini yang pembaca pertama kalinya ya. Nih udah ada nih pertama kali. Dijelaskan oleh Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin ini kita hapus aja ya. Yang kedua, kalian kan sudah paham. Profesor Muhammad Yamin ini selain dia menjelaskan dari 5 faktor apa itu isi Sumpah Pemuda, dia juga penulis dari isi Sumpah Pemuda. Nah, profesor ini juga selain penjelasan penjabaran dari 5 faktor Sumpah Pemuda, dia juga penulis Sumpah Pemuda. Nah, kalau kalian pengen tahu siapa sih penulis dari Sumpah Pemuda ini, penulisnya adalah Profesor Muhammad Yamin. Dan apa sih yang dijelasin 5 faktor pada Sumpah Pemuda itu oleh Profesor Muhammad Yamin? Nah, 5 faktor itu dia menjelaskan. Yang pertama, sejarah. Dia menjelaskan tentang sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, adat istiadat. Nah, jadi selain sejarah, dia juga menjelaskan tentang adat istiadat. Yang ketiga, pendidikan. Karena mungkin pada saat itu, pada tahun 1920, sangat jarang sekali pemuda-pemudi Indonesia yang berpendidikan. Mungkin hanya kalangan kelas atas atau kayak misalnya keturunan ningrat, keraton, kerajaan, atau bupati, atau yang seperti kayak tuan tanah, tuan takur. Nah, baru bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena apa? Zaman dulu itu masih sulit sekali untuk warganya atau pemuda-pemudinya yang meraih pendidikan. Jadi untuk itu pendidikan sangatlah penting pada saat itu. Dan selain sejarah, adat istiadat, pendidikan, ada lagi kemauan. Tanpa kemauan, semua mungkin nggak bisa berjalan. Karena apa? Terjadinya Sumpah Pemuda ini sebagai tonggak suatu kemerdekaan Indonesia yang merealisasikan cita-cita pemuda dan pemudi Indonesia yang pada saat itu masih dijajah oleh
bangsa asing untuk mengambil rempah-rempah khas Indonesia. Karena apa? Indonesia ini kaya akan sekali akan rempah-rempah dan juga yang lainnya. Dan yang paling menonjol itu pada saat itu rempah-rempahnya, kayak misalnya cengkeh, kapulaga, atau kunyit, atau jahe. Itu kan sangat jarang sekali negara lain memilikinya. Di Indonesia itu melimpah ruah. Nah, maka dari itu negara kita banyak sekali dituju untuk dijajah dari hasil ya tadi, dari rempah-rempahnya, dari hasil tanah kayak misalnya minyak bumi atau dan yang lainnya. Karena kita sendiri pun masih banyak yang belum bisa mengolahnya, kayak misalnya karet. Getah karet itu kan masih sulit untuk sebagian orang mengelolanya, sedangkan kita melimpah ruah hutan karet di Indonesia. Nah, maka dari itu orang luar menjajah kita, ingin mengambil hasil kekayaan Indonesia pada saat itu. Nah, pemuda Indonesia jelas tidak tinggal diam dong, apalagi yang berpendidikan. Nah, ini kita hapus ya. Di mana sih Kak tempat terjadinya pembentukan dari Sumpah Pemuda? Pembentukan dari Sumpah Pemuda tempatnya di Jakarta. Oh ya, sebelum terjadinya pembentukan Sumpah Pemuda yang sesudah ditulis dan dideklarasikan, Sumpah Pemuda yang pertama, kongres pertama kali dibentuknya Sumpah Pemuda seperti memilih ketuanya, sekretarisnya, bendahara, dan lain-lain, itu dilakukan di Yogyakarta. Kongres pertama. Kongres pertama dilakukan di Yogyakarta. Pada tahun berapa Kak? Pada tahun 1926. Nah, lama sekali bukan untuk mencapai kongres kedua ini. Karena apa? Kongres kedua ini dilakukan pada tahun 1928, 2 tahun setelah terbentuknya kongres pertama yang membentuk dari panitia-panitia di Kongres Sumpah Pemuda ini. Kongres kedua dilakukan di mana? Di Jakarta. Pada tahun 1928. Kongres kedua ini dilakukan 2 kali loh ya teman-teman. Yang pertama pada tanggal 27 Oktober, yang kedua pada 28 Oktober. Karena kongres pertama tidak menghasilkan dari isi Sumpah Pemuda tersebut, dia hanya menghasilkan cita-cita dari para pemuda dan pemudi Indonesia. Untuk mencapai kesepakatan karena belum yakin dari isi Sumpah Pemuda yang akan mereka tuangkan pada Sumpah Pemuda ini, maka dilakukanlah pada tanggal 28 Oktober, pada tanggal selanjutnya. Jadi kongres pada kedua ini dilakukan 2 hari, selama 2 hari pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober. Nah, pada tanggal 20 dan 28 dari 27 sampai 28 ini mereka mendiskusikan atau mengkongreskan dari apa yang akan mereka tuju, apa yang akan mereka cita-citakan, apa yang akan mereka wujudkan untuk bangsa Indonesia ini segera merdeka dari bangsa penjajah, dari bangsa asing tentunya ya. Pada tanggal 28 mereka sudah fix menulis dan membentuk Sumpah Pemuda dan membacakannya secara langsung di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada 1928 ini, pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda direalisasikan. Masih di sekitaran, belum dideklarasikan. Dideklarasikannya pada
pada kongres keberapa, Kak? Dideklarasikannya pada kongres ketiga. Kongres ketiga, seluruh pemuda dan pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke baru dideklarasikan di kongres ketiga. Nah, di kongres kedua ini hanya baru merealisasikan dari isi Sumpah Pemuda tadi dan menjelaskan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, ini aku hapus dulu ya. Karena kita sudah tahu tempat realisasikannya Sumpah Pemuda itu di Jakarta, dan berapa kali sih mereka kongres dalam mewujudkan isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Mereka 3 kali kongres. Yang pertama, satu kongresnya di Yogyakarta pada tahun 1926 di Yogyakarta. Nah, 2 tahun selanjutnya mereka mengkongreskan lagi dan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, seluruh pemuda dan pemudi Indonesia di Jakarta pada 1928. Nah, untuk terbentuknya Sumpah Pemuda itu sendiri, mereka membutuhkan waktu 2 hari. Nah, merealisasikannya pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka merealisasikan dari isi Sumpah Pemuda itu sendiri. Sebagai tujuannya apa, Kak? Tujuannya, ini aku hapus ya. Tujuannya membuat semangat para pemuda dan pemudi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sebagai tonggak awal untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita tulis ya. Tonggak awal terbentuknya bangsa Indonesia untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari Sumpah Pemuda itu sendiri tonggak awal terbentuknya bangsa Indonesia untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, mungkin tanpa terjadinya atau terbentuknya para Sumpah Pemuda dan pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu, kemerdekaan akan sulit untuk diraih. Karena apa? Karena dengan bergabungnya para pemuda dan pemudi Indonesia, kemerdekaan begitu mudah untuk diraih. Tidak mudah juga karena perjuangannya sungguh luar biasa, teman-teman. Dan mungkin pada saat ini adalah tahun ini adalah tahun-tahun terpenting untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, selain tujuannya sebagai tonggak awal terbentuknya bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda ini juga sebagai gimana ya? Lahirnya lagu Indonesia. Karena apa? Karena pada pembacaan Sumpah Pemuda pertama kali juga lagu kebangsaan Indonesia dipublikasikan oleh radio apa gitu, aku lupa, maaf ya. Dan pertama kali lagu bangsa Indonesia diputar dan dipublikasikan saat Sumpah Pemuda ini. Dan saat lagu kebangsaan Indonesia kita diputar pada saat membacakan dari Sumpah Pemuda ini, disitulah sebagai tonggak awal kemerdekaan Indonesia. Untuk sejarahnya sendiri, kayak rumah perumusan Sumpah Pemuda itu masih berdiri kokoh di Jakarta, teman-teman.
Jadi jika kalian penasaran, apa sih rumah yang dulu sebagai perumusan Sumpah Pemuda ini, itu di mana Kak? Dan bertepatan di mana? Nah, itu semua bertepatan dan ada di Jakarta. Mereka masih berdiri kokoh gedungnya hingga sekarang. Yang gimana ya? Sebagai sejarah Indonesia yang masih terawat hingga kini. Jadi kalian yang penasaran, kalian bisa ke Jakarta. Nah, untuk tujuannya ini sendiri teman-teman. Dan sejarah-sejarah lainnya itu masih banyak sekali kita jumpai di kayak buku sejarah Sumpah Pemuda, buku sejarah Indonesia, dan itu masih tersimpan rapi menjadi gimana ya, museum atau mungkin menjadi dokumentasi lah bahwa bangsa Indonesia pernah melewati ini. Jadi sungguh luar biasa banget, wow banget para pemuda dan pemudi Indonesia zaman dahulu. Lalu apa kabar kita para pemuda dan pemudi untuk zaman sekarang? Kita harus bisa belajar lebih giat lagi, lebih gimana ya, lebih bersemangat lagi. Karena apa? Pada zaman dahulu saja para pemuda dan pemudi Indonesia begitu semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus bisa lebih semangat lagi, gitu loh teman-teman. Sepertinya untuk video Sumpah Pemudaku untuk kali ini, sejarahnya dan penjelasannya, penulisannya, isi Sumpah Pemudanya sudah aku bahas. Tadi ada 3 item, dan siapa sih pembacanya sudah aku bahas, dan penulisnya sudah aku bahas, Muhammad Yamin, dan pembacanya adalah Sugondo. Dan apa sih 5 artian dari yang Muhammad Yamin jelaskan itu? Ada sejarah, pendidikan, adat istiadat, dan kemauan. Dan apa sih tahapan-tahapan apa yang membentuk dari Sumpah Pemuda itu sudah aku bahas dari kongres pertama yang ada berada di Yogyakarta pada tahun 1926, dan kongres kedua pada tahun 1928 di Jakarta. Butuh waktu 2 hari untuk merumuskan dari Sumpah Pemuda ini, dari tanggal 27 hingga 28. Dan pada kongres ketiga baru dipublikasikannya Sumpah Pemuda dari Sabang hingga Merauke. Dan pertama kali juga lagu bangsa Indonesia diputarkan pada hari Sumpah Pemuda tersebut. Dan dari yang sudah aku baca, tujuan Sumpah Pemuda ini benar-benar sangat istimewa, benar-benar sangat gimana ya, karena mereka itu adalah tonggak awal dari kemerdekaan Indonesia. Mungkin tanpa pemuda dan pemudi Indonesia pada zaman dahulu yang bersemangat tinggi, mungkin Indonesia tak akan merdeka. Karena apa? Karena semangatnya, karena perjuangannya, Indonesia bisa merdeka dan kita bisa merasakan hidup bebas tanpa adanya jajahan dari bangsa asing. Berterima kasihlah kalian pada pahlawan-pahlawan kalian. Dan saya pun sangat berterima kasih pada pahlawan-pahlawan sebelumnya yang telah mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya sendiri untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton channelku. Sampai jumpa kembali di @TV. @TV.